5 orang warga negara Indonesia atau WNI yang berprofesi sebagai pekerja migran ditembak di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia pada Jumat 24 Januari dini hari waktu setempat. Penembakan itu dilakukan oleh Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia atau APMM. Berdasarkan informasi yang diterima oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI, insiden terjadi pada sekitar pukul 3 dini hari waktu setempat. Petugas patroli APMM yang tengah bertugas mendapati kapal berisi 5 PMI yang tengah melintas di perairan tersebut. Dari kejadian itu, 1 PMI dilaporkan langsung meninggal dunia, 1 dalam kondisi yang sangat kritis dan 3 lainnya menderita luka parah. Atas insiden tersebut, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia atau Kemenlu RI melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur akan segera mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia. Langkah ini dilakukan untuk mendorong penyelidikan atas insiden penembakan yang menimpa 5 WNI di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Hal ini disampaikan oleh Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kemenlu RI Juda Nugraha pada Minggu 26 Januari. Kemudian seperti dilansir dari kompas.com, tidak hanya itu, dalam nota diplomatik tersebut, KBRI juga menuliskan dugaan penggunaan kekuatan berlebih terhadap PMI oleh APMM. Hal yang sama juga disampaikan oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Bahkan kementerian pun mengecam keras atas tindakan semena-mena dengan penggunaan kekuatan yang berlebihan yang dilakukan oleh APMM terhadap PMI. Migran Indonesia yang dilakukan oleh Otoritas Maritim Malaysia, APMM atau Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia. Jadi kronologi kejadiannya berawal pada hari Jumat 24 Januari 2025 pukul 3 pagi di perairan Tanjung Ru, Malaysia, di mana saat itu patroli APMM tengah bertugas dan ada sebuah kapal yang ditumpangi atau diawaki oleh 5 orang WNI pekerja migran Indonesia tanpa prosedur. Kami tengah mengumpulkan apa yang sebetulnya terjadi pada saat itu. Tapi intinya telah terjadi penembakan yang menimbulkan korban 1 orang pekerja migran meninggal dunia dan 4 orang dalam keadaan luka-luka, yang 1 juga kabarnya saat ini tengah krisis. Atas nama Kementerian P2MI, saya Wakil Menteri Fungsi Haryani mengucapkan turut berduka mendalam atas meninggalnya seorang pekerja migran kita ini, korban penembakan, dan mendoakan agar 4 orang yang saat ini tengah dirawat bisa segera diberikan kesembuhan. Sikap kami, Kementerian P2MI mengecam tindakan atau penggunaan kekuatan berlebihan oleh Otoritas Maritim Malaysia terhadap 5 orang pekerja migran yang telah menyebabkan 1 korban meninggal dunia dan 4 lainnya luka-luka. Kementerian P2MI mendesak pemerintah Malaysia melakukan pengusutan terhadap peristiwa ini dan juga mengambil tindakan tegas terhadap aparat patroli atau tugas patroli bila mana terbukti melakukan tindakan penggunaan kekuatan secara berlebihan atau excessive use of force. Kementerian P2MI juga terus melakukan koordinasi untuk memastikan korban yang terluka mendapatkan perawatan medis yang diperlukan dan memberikan dukungan kepada keluarga korban, termasuk bantuan hukum dan pemulangan jenazah. Saat ini kami tengah menelusuri asal daerah dari para pekerja migran ini untuk selanjutnya bisa dilakukan pendampingan kepada keluarga. Kementerian kami telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan atas polisi di KBRI Kuala Lumpur serta mendorong akses kekonsuleran untuk menjenguk para korban yang saat ini tengah dirawat di berbagai rumah sakit. Selanjutnya, Kementerian P2MI akan mendorong adanya pertemuan dengan pemerintah Malaysia untuk membahas langkah-langkah pencegahan agar insiden semacam ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Termasuk juga bagaimana cara-cara penanganan pekerja migran Indonesia agar bisa dilakukan secara manusiawi terlepas dari status mereka yang unprocedural atau ilegal. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa negara senantiasa hadir, memperhatikan, melindungi, serta bersikap tegas menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia bagi para pekerja migran. Demikian yang bisa kami sampaikan saat ini.
Jangan lupa subscribe ya.